Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sandra Hermawan dengan NIM 11 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Daya Paksa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut juga KUHP. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Hukum Pidana dan Perdata. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan opermak, dasar hukumnya, bentuk-bentuk opermak, syarat terjadinya opermak, serta akibat hukumnya apabila terbukti dalam suatu perkara pidana. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai materi ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita ke pembahasan pertama, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang opermak menurut KUHP ini. Yang pertama, hukum pidana hanya melihat apakah seseorang melakukan tindak pidana. Yang kedua, salah satu alasan penghapus pidana adalah daya paksa atau opermak. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan. Yang keempat, opermak terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan karena tekanan, ancaman, atau keadaan tertentu di luar kehendaknya. Oke, next. Masuk ke pembahasan pertama. Apa sih itu daya paksa? Opermak atau daya paksa berarti kekuatan atau keadaan yang memaksa merupakan salah satu alasan penghapus pidana terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan pidana karena adanya tekanan, ancaman, atau keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut menyebabkan kebebasan pelaku dalam menentukan kehendak menjadi hilang atau sangat terbatas. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana belum tentu dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan karena adanya keadaan memaksa. Oke, next, kita lanjut ke pembahasan kedua. Dasar hukum daya paksa. Pasal 48 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, maka tidak dipidana. Pasal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena benar-benar berada dalam keadaan memaksa dapat dibebaskan dari pidana tersebut. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku secara otomatis karena hakim tuh harus membuktikan dulu apakah memang terdapat keadaan memaksa atau tidak. Oke, next. Bentuk-bentuk daya paksa ada 3. Yang pertama, daya paksa absolut atau pis absolut. Dalam keadaan ini, pelaku kehilangan kebebasan bertindak secara sepenuhnya karena tubuh atau gerakannya ini dikendalikan oleh orang lain. Contohnya, tangan seseorang dipaksa untuk mendatangani dokumen palsu, sehingga dia hanya menjadi alat dari orang yang memaksa. Yang kedua, daya paksa relatif atau pis kompulsif. Pada keadaan ini, pelaku masih memiliki pilihan, tetapi pilihan tersebut sangat terbatas karena adanya ancaman serius. Contohnya, seorang pegawai bank dipaksa membuka berangkas dengan ancaman akan dibunuh apabila menolak untuk membuka berangkas tersebut. Yang ketiga, keadaan darurat. Keadaan ini terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua kepentingan hukum bertentangan. Contohnya, seseorang memecahkan kaca mobil untuk menyelamatkan bayi yang terjebak di dalam mobil yang sangat panas. Dalam keadaan tersebut, kerusakan terhadap dilakukan demi menyelamatkan nyawa manusia. Oke, next. Syarat terjadinya opermak. Adanya keadaan yang benar-benar memaksa, tidak ada pilihan lain yang wajar, ancaman atau bahaya bersifat nyata dan segera, tidak ada niat awal untuk melakukan kejahatan, ada hubungan langsung antara paksaan dan tindak pidana. Oke, next. Akibat hukum opermak. Apabila terbukti bahwa tindak pidana dilakukan karena daya paksa, maka yang pertama, pelaku tidak dipidana sesuai dengan pasal 48 KUHP. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana pelaku hapus karena pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Yang ketiga, hakim tetap harus membuktikan adanya daya paksa.
Jadi pembebasan tersebut tidak secara otomatis ya teman-teman. Oke langsung next. Tidak semua paksaan menghapus pidana. Tidak semua open mark secara otomatis dihapus. Yang pertama, kesulitan ekonomi. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Yang ketiga, tekanan dari atasan tanpa ancaman serius. Yang keempat, alasan pribadi. Yang kelima, keinginan memperoleh keuntungan. Keadaan tersebut pada umumnya tidak memenuhi syarat open mark karena pelaku masih memiliki pilihan lain yang sesuai dengan hukum. Oke, kita di penghujung pembahasan yaitu penutupan atau disebut kesimpulan. Jadi, opermak atau daya paksa ini adalah alasan penghapus pidana menurut pasal 48 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana karena keadaan memaksa di luar kehendaknya tidak dapat dipidana karena tidak memiliki unsur kesalahan. Opermak juga meliputi daya paksa absolut, daya paksa relatif, keadaan darurat. Penerapannya harus dibuktikan di persidangan dan diputuskan oleh hakim berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Pengaturan opermak bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Baik, terima kasih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan terkait materi kali ini. Saya Santia Hermawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video next.